Hai OS Lovers, ketemu lagi sama gua Wino. Dan kali ini kalian bisa lihat sendiri dan sudah sangat jelas sekali namanya apa. Ya, inilah produk terbaru dari Sokonindo Automobile, atau lebih gampangnya kita sebut DFSK Indonesia. Nah, di tahun 2019 ini DFSK kembali meluncurkan sebuah produk baru bernama Glory 560. Yang pasti mobil ini akan bermain di segmen yang cukup ramai kompetitornya, yaitu di compact SUV. Apa aja kelebihannya? Yuk kita lihat lagi. Oke, ngomongin segmen compact SUV, Glory 560 juga mengusung sebuah SUV 7-seater. Nah, sebelum kita bahas lebih dalam, masuk ke interior, kita nggak ada salahnya kita ngomongin desainnya. Nah, seperti yang tadi juga gue sempat ngikutin pemaparan dari pihak DFSK, kalau Glory 560 ini mengusung desain yang ala-ala European style gitu, namun juga dipertegas dengan kombinasi garis-garis yang tegas dan juga bentuk bodi yang melengkung. Nah, di bagian depannya kelihatan sendiri memang mobil ini terkesan sangat simple, karena itu tadi, karena mengacu pada desain yang desain Eropa. Terus juga di sektor penerangannya itu di sini sudah menggunakan lampu utamanya proyektor dengan bohlam halogen. Nah, terus juga di bagian bawahnya itu ada DRL yang sudah LED. Yang cukup menarik adalah dari Glory 560 ini adalah bagian grill yang sangat besar ini, dan juga logo DFSK-nya yang gede banget. Ya, itu tadi soal desain secara keseluruhan dari mobil ini. Menurut pihak DFSK ada 3 faktor yang dijual oleh Glory 560 ini untuk konsumen di Indonesia. Nah, salah satunya adalah fitur. Glory 560 ini memiliki beberapa fitur yang bisa diandalkan, mulai dari rear kamera, terus juga ada tombol start stop system, terus juga keyless entry dan smart key system. Cuman itu aja modalnya? Tentunya enggak. Kita lihat apa yang ada di balik kap mesin Glory 560 ini. Oke, lovers, mobil lovers, sekarang kita lihat apa yang ada di balik kap mesin Glory 560 ini. Asli, ini gue nggak drama ya, dan ini emang kap mesin dari Glory 560 ini asli berat banget. Tapi yang perlu gua kasih tahu adalah Glory 560 ini dibekali mesin berkapasitas 1500 cc dengan perlengkapan turbocharger yang ada di dalamnya. Nah, klaimnya Glory 560 ini punya tenaga maksimal 147 horsepower dan torsi maksimalnya 230 Nm di putaran 1800 sampai 4000 rpm. Oke, OS Lovers, sekarang gua masuk ke dalam kabin dari Glory 560. Seperti yang juga sudah dipresentasikan oleh pihak DFSK bahwa mobil ini, SUV ini memang memiliki kabin yang gue bilang cukup mewah di kelasnya di segmen compact SUV, dimana kita mulai dari area setir ya. Di area setir ini dilapisi dengan material berbahan kulit sintetik, dengan di bagian dashboardnya juga materialnya sudah soft touch, dan ini yang salah satu item yang menunjukkan kemewahan dari Glory 560. Dan juga ada di door trim, dan menariknya di bagian door trim juga ada beraksen karbon ya. Terus juga semua areanya, maksudnya mulai dari setir, terus juga door trim, dan juga jok ini dihiasi dengan jahitan berwarna merah yang mengesankan ini cukup sporty tapi juga tetap mewah. Oke, kita bahas soal fitur-fitur yang ada di dalam, terutama untuk pengemudi ya. Kemudinya, setir kemudinya ini sudah tilt steering, tidak bisa di maju mundurin, cuman tilt steering. Terus juga area konsol tengahnya, ini tuas transmisinya ini menurut gua sangat European style banget. Ini kalau misalnya ada, kalau kayak di mobil-mobil BMW ini mirip banget nih tuas transmisinya, cuman didesain lebih simple.
Yang menarik adalah keberadaan dari layar floating berukuran 9 inci ini. Nah, ini berfungsi sebagai sistem hiburan, terus juga bisa mirroring, terus juga navigasi, dan posisinya yang sangat nyaman karena ini dianggap sebagai salah satu unsur safety dari Glory 560. Kenapa? Karena dengan posisi seperti ini, pandangan dari pengemudi tidak harus bergeser terlalu jauh dari jalanan. Bayangkan kalau misalnya posisi LCD ini berada di bagian tengah sini, akan cukup mengganggu. Tapi, nah di sini, oh ya sebelum itu, ini juga tombol-tombol dari keunikan dari Glory 560 ini juga terdapat pada tombol-tombol ini seperti touch kalau misalnya kita bisa bilang ini seperti ada di pesawat atau mobil-mobil Eropa, lagi-lagi mobil-mobil Eropa pada umumnya. Ini untuk pengaturan media, terus radio. Tapi sayangnya, nih di sini nih untuk pengaturan volume itu masih menggunakan tombol-tombol yang sedikit konvensional ya. Agak sedikit istilahnya sedikit kontras dibandingkan dengan layar 9 inci tadi. Begitu juga dengan pengaturan AC-nya yang masih tuas-tuas seperti ini, belum digital. Ya, selanjutnya Glory 560 ini sudah menggunakan rem parkir elektrik. Jadi tinggal dipencet seperti ini aja. Oh ya, satu lagi di bagian kemudi ini juga sudah dilengkapi dengan tombol multifungsi untuk pengaturan audio ataupun telepon. Masih ngomongin sedikit soal sisi konvensional dari Glory 560 ini. Setelah tadi ada pengaturan volume dan juga beberapa tombol yang masih konvensional, Glory 560 juga punya pengaturan jok yang masih menggunakan tuas, jadi belum elektrik seperti ini. Jadi tapi bisa ditinggiin atau diturunin seperti ini dengan ya total ada 4 pengaturan berarti. Setelah dari posisi pengemudi, sekarang gue bergeser ke kabin tengah, dimana ini komposisi tempat duduknya adalah untuk 3 penumpang, dan juga materialnya menurut gue ini untuk di jok tengah ini memang tidak setebal jok yang depan, tapi menurut gue karena materialnya yang cukup bagus, jadi rasanya ini akan cukup nyaman untuk penumpang di bagian tengah. Nah, pada jok tengah juga tersedia juga armrest dan juga cup holder untuk 2 botol minuman atau 2 gelas minuman. Nah, sebagai penumpang kelihatan di sini ini pengaturan yang normal dengan tinggi gua yang 173 cm, legroomnya cukup luas dan juga headroomnya juga sangat luas. Tetapi juga ini recliningnya tidak bisa macam-macam seperti di jok depan, jadi hanya maju mundur saja seperti ini, OS lovers. Oh ya, satu lagi di bagian tengah juga terdapat kisi-kisi AC dan situ ada power outlet untuk, tapi belum USB ya, jadi masih menggunakan konektor. Oke, sekarang gua memberanikan diri untuk masuk ke kabin ketiga dari DFSK Glory 560 ini. Nah, bentar ya, OS lovers, agak ribet. Oke. Nah, ini pengaturan dari posisi duduk gua saat berada di kabin ketiga Glory 560. Untuk penumpang dewasa seperti gua berada di posisi ini memang nggak terlalu nyaman, tapi ruangnya cukup lega. Kelihatan walaupun di sini memang dengan tinggi gua sekarang space-nya sudah mepet, tapi kaki juga masih ada ruang di sini dan ada sandaran untuk tangan. Jadi sebenarnya untuk sama satu lagi, kualitas dari jok di kabin ketiga ini tidak setebal baris kedua ataupun baris pertama, cenderung lebih tipis OS lovers.
Tapi di sini juga ada beberapa kompartemen untuk menaruh barang-barang kecil. Dan di belakangnya masih ada space untuk menaruh barang, sedikit barang bawaan. Dan satu lagi, visibilitas gua hanya sebatas ini ketika duduk di jok ketiga. Ya, tapi yang nggak kalah penting, di bagian belakang juga seatbeltnya sudah menggunakan 3 titik. Jadi tetap safety, OS lovers. Jika Glory 560 ini hanya dipakai untuk 5 penumpang, bagian jok ketiga bisa dimanfaatkan untuk menaruh barang bawaan yang lebih banyak lagi. Dan di sini pengaturan setelah dilipat, jok ketiga ini dia rata. Jadi akan lebih maksimal untuk memuat barang bawaan kalian. Oke, lovers, itu tadi ulasan singkat gua bersama Glory 560. Nah, kalian juga udah bisa melihat sendiri seperti apa desainnya, seperti apa aja yang dimiliki, dari fitur-fitur apa aja yang dimiliki oleh Glory 560 ini, termasuk juga gua kasih tahu juga kalau unit ini adalah unit yang bertransmisi CVT, tapi juga Glory 560 juga memiliki varian yang bertransmisi manual. Nah, sayangnya untuk saat ini harga dari Glory 560 belum bisa dibocorkan oleh DFSK. Kabarnya pekan depan mereka baru akan merilis harganya, harga on the road-nya, berikut juga varian-varian yang akan ditawarkan kepada konsumen di tanah air. Ya, jika DFSK menyasar segmen compact SUV 7 penumpang, harusnya kalian juga udah tahu kompetitor yang disasar oleh Glory 560 ini brand apa saja, dan seharusnya dengan harga jual yang di bawah 300 juta mobil ini akan sangat menarik. Tapi gue sendiri juga belum tahu akan seperti apa sepak terjang dari Glory 560 ini, karena kalau misalnya dia menyasar segmen compact SUV dan juga bermain di 7 penumpang, kita juga tahu di Indonesia bahwa sudah ada brand-brand yang meramaikan pasar tersebut, mulai dari Honda HR-V, bisa jadi Toyota Rush, ataupun Daihatsu Terios yang memang secara nama sudah dikenal cukup lama di Indonesia. So, kita tunggu aja seperti apa debut dari Glory 560 ini ke depannya. Sekian ulasan dari gua. Jangan lupa klik subscribe dan juga komen YouTube channel kita mobil123.com dan autospirit.com. See ya! Mobil 1, 2, 3